Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayah, bunda, dan mujahid-mujahidah mimha yang dirahmati Allah. Hari berganti hari, bulan demi bulan pun berlalu. Usia kita terus bertambah, kita semakin tua, kita semakin dekat ke kuburan. Pertanyaannya adalah, apakah perbekalan kita sudah cukup menghadap Allah? Karena mau tidak mau, ajal pasti akan menjemput kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi yang berguna. Harta tidak lagi berguna. Jabatan tidak lagi berguna. Bahkan keluarga yang kita cintai tidak bisa membantu kita lagi. Tidak ada yang berguna ketika kita sudah masuk liang kubur. Yang berguna hanyalah amal kebaikan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Ala aduluka, wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu ala abwabi khairi, pintu-pintu kebaikan?" Kata Rasulullah, "As-saumu junatun." Pintu kebaikan yang pertama adalah saum. As-saumu junatun. Saum adalah perisai. Saum adalah perisai yang menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Saum adalah perisai yang menjaga diri kita dari siksa neraka. Saum adalah perisai untuk kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kita saum, maka iman kita itu muncul, iman kita itu tumbuh, iman kita itu bertambah. Dan tidak ada lagi dorongan, keinginan dalam hati kita untuk berbuat maksiat. Berbeda ketika orang tidak berpuasa. Dorongan berbuat maksiat itu begitu besar. Kata Rasulullah, as-saumu junatun malam yahrijsa. Saum itu adalah perisai. Saum itu yang akan menjaga diri kita selama kita tidak merobek saum kita. Selama kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Ketika kita saum, kita berbohong, berarti kita sedang merobek saum kita. Ketika kita sedang saum, kita menggunjing seseorang, berarti kita sedang merusak saum kita. Ketika kita sedang saum, kita bertengkar dengan orang lain, berarti kita sedang merobek saum kita. Oleh karena itu, ayah bunda dan mujahid yang kita hormati Allah, kita jaga saum kita masing-masing. Jangan sampai saum kita ini menjadi saum yang robek. Karena apabila saum kita ini saum yang robek, tidak bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis selanjutnya, "Wasodaqatu tutfi'u khati'ah." Kata Rasulullah, pintu kebaikan yang kedua adalah sodakoh. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api dipadamkan oleh air. Ketika ada dorongan dalam hati kita untuk berbuat maksiat, ketika ada keinginan dalam hati kita untuk berbuat maksiat, dan kita ingin meredam keinginan itu, maka cara yang ampuh adalah dengan bersedekah. Karena sedekah, tadi kata Rasul, sedekatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan keinginan untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya ketika kita bisa menyisihkan sebagian harta kita, apa yang kita usahakan, setiap hari kita sedekahkan, itu bisa menghilangkan dorongan dalam hati kita untuk berbuat maksiat. Kemudian lanjutan hadisnya adalah wassalatu rajuli min jawfil lail. Salatnya seseorang di waktu malam. Itu pintu kebaikan yang ketiga kata Rasulullah. Ketika orang nyenyak tidur, dia bangun, dia membuka matanya, kemudian dia sholat, dia mengharapkan ampunan dari Allah, itulah pintu kebaikan. Dia mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ayah bunda dan mujahid-mujahidah mimpa yang dirahmati Allah, demikianlah 3 pintu kebaikan yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Banyak pintu-pintu kebaikan itu. Jangan sampai kita lepas dalam melakukan kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.